Kisah cinta seorang pangeran yang menyamar jadi orang miskin. Episode 32. Suasana di rumah Nirmala begitu menegangkan. Seakan tak percaya dengan apa yang dilihat. Debt kolektor keheranan. Ibunda Nirmala tercengang. Tapi Almer yang begitu tenang dan tidak menonjolkan kesombongan sedikit pun, membuat kagum seisi rumah. Proses pembayaran hutang selesai. Keempat orang debt kolektor pamit dengan hasil memuaskan. Begitu juga dengan rombongan Pak Hamzah. Beliau dan temannya meminta pamitan duluan. Jika sudah tidak ada yang mau dikerjakan lagi, beliau mengerti kalau Almer akan lanjut ngobrol dengan keluarga itu. Pak Hamzah bisa membaca situasi. Beliau juga pintar dan menguasai 9 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Pangeran Almer mengizinkan Pak Hamzah untuk pulang duluan. Kini tinggal Almer dan keluarga Nirmala. Almer memulai obrolan dengan malu-malu. Dia bertanya pada ibunda Nirmala, "Bapak mana ibu? Apakah ada proyek?" Tanya Almer. Ibundanya menjawab, "Ayahnya belum pulang. Beliau adalah pekerja proyek perumahan. Terkadang 3 hari sekali baru pulang. Dan kalau pulang tiba di rumah jam pukul 8 malam. Almer berkata pada ibunya, "Ibu baiknya buka usaha aja kecil-kecilan dengan modal yang dia berikan. Dan minta kepada bapak untuk bantu ibu agar tak kerja proyek lagi di usianya yang sudah tak kuat seperti dulu." Ibunda Nirmala mulai bertanya, "Dari mana nak uang sebanyak ini? Dan dengan apa ibu bisa mengganti kebaikanmu?" kata ibunda Nirmala. Namun Almer meyakinkan dengan sebuah kesantunan, "Ibu yakin aja, uangku ini halal, dan ibu tidak perlu menggantinya. Sebab biar bagaimanapun, aku adalah sahabat Nirmala." Ibunya berkata lagi, "Sebelumnya ibu pernah menghinamu nak Almer. Tapi sekarang ibu malu sekali padamu. Kamu menjadi pahlawan di rumah ini. Ibu ingat ketika kamu menjadi imam sholat maghrib di rumah ini. Dalam sholat itu, ibu pernah berdoa mengharapkan seorang jodohnya Nirmala nanti seperti dirimu. Namun ibu ditutupi oleh ketamakan akan dunia. Akibatnya Nirmala menjadi korban atas semua ini. Ibu memandang rendah status kamu sebagai cleaning service yang tak ada masa depannya. Namun ketika ibu melihat orang yang datang membawa uang itu, mereka menunduk hormat padamu. Sekalipun mereka menyembunyikan penghormatan itu, namun itu tidak bisa disembunyikan dari mata ibu. Dari situ ibu bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya kamu ini nak? Hari itu saat ibu menghinamu, kamu mengatakan sesuatu yang membuat ibu tersentuh. Kamu katakan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari seorang cleaning service. Lalu kemudian kamu jabat tangan ibu dan pamitan pulang. Di waktu itu, ibu memegang tanganmu. Itu bukannya tangannya seorang cleaning service. Sangat lembut. Ibu tahu kamu bukan orang biasa. Hanya saja memang ibu dibutakan dengan materi. Sampai-sampai ibu tidak peduli lagi dengan kelembutan serta santunmu. Dan pada hari ini semua mulai Allah nampakkan. Ibu menyesal nak. Ibu tahu Nirmala sukakan hanya engkau seorang. Sampai-sampai dia depresi, hingga berat badannya turun. Bahkan beberapa kali dia pingsan. Ibu dan bapak sering bertengkar karena kondisi Nirmala yang tak mau makan, bahkan tak ingin hidup lagi. Nirmala hanya menginginkan kamu. Ibu berdosa telah pisahkan kalian. Penyesalan ibunya hanya menimbulkan kenangan. Jika waktu ini harus diputar, maka ibu akan serahkan pada Nirmala. Memutar waktunya sendiri. Nirmala yang ada di situ hanya bisa menangis. Begitupun Almer. Di jari manis yang sudah diikat dengan cincin, disembunyikan oleh Nirmala tangannya. Dan tak ingin Almer melihat. Lalu Almer berkata, "Orang yang ingin aku lihat saat aku sukses dengan keringatku sendiri hanyalah Nirmala seorang. Dia bukan cuma cintaku, tapi dia adalah kedua sayapku.
Aku pernah bermimpi melihat dia menjadi ratu bidadariku. Kini semua itu hanyalah mimpi. Tiba-tiba dengan respek Nirmala berkata, itu akan menjadi kenyataan. Sambil menangis, dia tak ingin Almer menjauh. Ibunya bertanya pada Almer, di mana anak orang tuamu? Bawalah Nirmala bertemu dengan mereka, sebagai bentuk silaturahim. Lalu Almer menjawab, ayah dan ibu akan datang ke sini nantinya, saat Nirmala akan menikah. Almer kemudian meminta maaf pada ibunya, atas semua yang pernah terjadi. Hari semakin malam. Jam telah menunjukkan pukul 8 malam. Almer meminta pamit. Hari itu hari Sabtu. Besok dia akan libur kerja. Saat hendak berdiri pulang, Nirmala langsung memeluk Almer dari belakang. Seraya berkata, jangan pernah tinggalkan aku. Air matanya tumpah ruah. Ibunya melihat Nirmala begitu, tak bisa menahan kesedihannya. Menangis ibunya, membawa perasaan menyesal yang menjadi duri dalam hati. Pamitlah kepada mereka. Ibu, aku pulang dulu. Assalamualaikum ibu. Sambil matanya memandang Nirmala, pulanglah Almer ke rumah kosnya. Sampai di kos, Hafiza menelepon. Titit titit, titit titit, titit titit, titit titit. Assalamualaikum mas, di mana? Barusan aku dari rumah kosnya tapi Mas Almer enggak ada, kata Hafiza. Waalaikumsalam Fiza. Aku di rumah ini. Barusan tiba. Iya tadi aku di luar, jawab Almer. Lalu Hafiza berkata lagi, besok hari Minggu, Mas ada waktu enggak? Aku ingin jalan-jalan ke puncak Bogor, nikmati pemandangan dan kesejukan alam. Pikirnya Almer, besok libur, baiknya aku lihat pemandangan bersama Hafiza. Almer pun menyetujui hal itu. Mendengar Almer setuju, senangnya Hafiza bisa jalan dengan Almer pertama kali. Lantas Hafiza berkata, iya mas, makasih banyak. Ya udah mas, sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fiza. Salam sama ibu dan ayahmu, jawab Almer. Telepon pun dimatikan. Belum ada semenit, HP Almer kembali berdering. Titit titit, titit titit, titit titit, titit titit. Dilihat itu nomor Fitria. Nomornya disimpan saat tahu bahwa dia yang nelpon waktu Almer dan Yanti dekat kantin dulu. Diangkatlah telepon itu. Assalamualaikum, Mas Almer. Waalaikumsalam Mbak Fitri. Ada apa malam gini nelpon? Aku dan Firman sudah putus. Dia datang padaku di rumah kemarin. Namun ibu menanyakan kabar kamu terus pada Firman. Tapi Firman tidak menerima itu. Akhirnya dijadinya marah-marah dan melampiaskan kekesalannya padaku. Aku juga emosi. Masak ibuku dibilang bodoh, tak menghormati tamu. Padahal ibuku tanya baik-baik, gimana kabar Almer di tempat kerja? Tujuan ibu baik, agar Firman bisa berteman denganmu. Malah dia marah-marah. Terpaksa ibu gak mau aku ada hubungan dengan Firman. Aku pun langsung putusin dia. Padahal memang Fitria ingin putus dari Firman. Lalu Fitria berkata lagi, Mas Almer, besokan hari Minggu, boleh nggak aku ajak ke Lembah Pinus? Rupanya Fitria ingin ngajak Almer jalan. Tapi sayangnya Almer udah ada janji dengan Hafiza. Almer berkata, Mbak Fitria terlambat. Barusan ada yang nelpon, ngajak aku ke puncak Bogor. Mendengar dia terlambat, dipikirnya Yanti telah telepon mendahuluinya. Dengan malu-malu Fitria berkata, ya udah aku ikut ajak ke puncak. Daripada aku bete di rumah. Sampai ketemu ya besok. Langsung teleponnya dimatikan. Tambah bertanya lebih jauh. Fitria berpikir itu Yanti yang ajak. Sedangkan Almer ingin menjelaskan. Malah HP-nya keburu dimatikan. Yanti yang tidak tahu menahu tiba-tiba mendapat telepon dari Fitria. Assalamualaikum Yan, kata Fitria. Kamu kok tega banget? Jalan dengan Almer berdua nggak ajak aku? Waduh. Yanti makin bengong. Jalan kemana pikirnya? Yanti pun menjawab, Waalaikumsalam. Maksud kamu apa Fitri?
Tanya Yanti. Aku tidak jalan sama Almer. Malahan aku nelpon dia beberapa kali, nomornya sibuk. Fitria bertanya lagi. Kamu nggak janjian ke puncak Bogor dengan Almer? Tanya Fitri. Nggak. Aku tidak janjian sama Almer. Gimana mau janjian? Nelpon aja nomornya sibuk. Fitria jadinya terkejut. Dan berkata, waduh. Lantas besok Almer ke puncak sama siapa? Fitria terus bertanya-tanya. Akhirnya Yanti berkata, biar aku yang nelpon Almer. Dan gabungkan panggilan bertiga agar jelas. Yanti pun menelpon Almer. Almer yang lagi baring-baring mengingat Nirmala. Dikagetkan dengan panggilan masuk dari Yanti. Titit titit. Titit titit. Titit titit. Titit titit. Assalamualaikum Mas. Yanti langsung mengabungkan panggilan bertiga dengan Fitria. Waalaikumsalam Mbak Yanti. Tumben malam-malam nelpon, kata Almer. Yanti pun berkata besok Mas Almer janjian dengan siapa ke puncak. Almer pun menjawab, oh iya, aku dia telepon sama Hafiza. Beliau mengajak aku ke puncak lihat pemandangan. Karena tidak ada kegiatan, aku mengiyakan permintaan Hafiza. Lalu Fitria menelpon. Dipikirnya kamu yang ajak, Mbak Fitri. Jadinya minta ikut, kata Almer. Lantas Yanti berkata, kalau gitu aku juga mau ikut. Sekalian aja ajak Mbak Jihan. Biar kita ketemu semua. Dan selesaikan persoalan hati kita. Agar tak ada kecemburuan. Dan kesalahpahaman satu sama lain. Pemirsa, gimana kelanjutannya saat mereka bertemu nanti puncak? Apa yang ingin dikatakan Almer pada mereka? Bersambung. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Cerita asli hanya di Almer Artikel YouTube. Cerita ini tinggal beberapa episode lagi. Jati diri Almer akan terbongkar, saksikan terus kisahnya. Dan bagikan konten ini. Cerita kisah cinta Pangeran Almer 2 akan segera hadir. Dengan kisah yang lebih menarik. Dua di antara wanita-wanita ini akan meninggal dunia. Yang satu meninggal melahirkan. Yang satu meninggalkan kecelakaan. Begitulah gambaran deskripsinya. Terima kasih. Dan mohon maaf. Ceritanya terlambat. Karena Almer lagi sibuk cari uang menjelang Pilpres. Mohon dimengerti.